Suruh kamu punya nyong ikut ibadah pemuda. Memang agak berat tapi suruh. Ibadah. Kalau dia tidak mau bilang lagi, ikut ibadah. Kalau dia tidak mau paksa, ibadah. Nanti kalau dia tidak mau baru kasih tahu dia, ada kue. Anak muda, ibadah pemuda biasa ada kue. Pendeta punya pengalaman waktu ibadah orang sedikit. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan banyak kok sedikit. Dorang datang dari mana? Jemaat, sebagai pendeta ini kadang-kadang orang pendeta agak heran sedikit. Kalau ibadah orang sedikit, pas makan orang banyak. Dorang punya rumah di samping tempat ibadah. Istri bilang ke suami, "Papa, ibadah." "Mari sudah." Dia bilang begini, "Masih ibadah." Lalu dia pergi untuk apa? Dia pergi untuk di sini coba. Dia pergi untuk di sini coba gitu. Siapa pe bapak angkat tangan. Jemaat, itu pertama. Kedua, anak sekolah minggu bilang begini, "Pendeta, orang hidup itu bisa apa ya? Bisa makan. Orang hidup bisa, orang mati nggak bisa makan." Betul? Memang betul, tidak ada orang mati yang 3 hari kita belum kubur terus dia bangun dia bilang, "Tolong bubur Manado." Kan tidak bisa. Betul? Apa maksudnya? Dengar. Anak muda. Ada yang masih punya orang tua? Kalau orang tua masih hidup, dia susah beras, susah makanan, kirim kasih dia makanan, kirim kasih dia gula, kirim kasih dia kebutuhan. Ini orang tua hidup dorang tak perhatikan. Pas orang tua mati dorang bawa babi besar. Itu jauh utang. Di sini ada begitu. Siapa yang makan itu babi? Yang masih hidup yang makan. Makanya perhatikan. Orang tua rumah so miring-miring, nggak ada anak yang perhatikan. Orang tua mati, dia pakai kuburan pakai keramik. Baru tulis Immanuel. Immanuel apa model begitu? Jemaat. Orang tua masih hidup itu beli kasih dia biar dia jalan pakai Ini orang tua hidup jalan nggak pakai sepatu, sampai dia jari kaki tak buka besar-besar bagi. Pas mati dorang beli sepatu. Nah sepatu mana mau masuk di jari kaki tak buka bagi? Akhirnya itu sepatu bukan dikasih pakai, dorong sandar. Baru ada DP harga lah di situ. Repot lah. Yang hidup itu yang kita perhatikan. Ketiga dulu. Anak muda. Anak sekolah minggu bilang, orang hidup tuh bisa beromong, bisa bicara. Tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Memang betul tidak ada orang mati bisa bicara. Orang mati itu kalau bisa bicara pasti waktu dia mati kita mau kasih mandi dia, kita buka dia pakaian begini pas sampai sini, woi. Tapi kan dia tidak bisa ngomong toh. Betul kan tidak? Betul. Tapi kemudian ada banyak jemaat datang ke saya dan bilang begini, "Pendeta, yuk, tadi malam Oma ada datang." Ya kita tanya, "Siapa pe Oma?" Kita pe Oma. "Oma tinggal di mana?"
Waktu itu tinggal di sini. Sekarang Oma so mati. Yang betul orang mati bisa ngomong ke tidak? Orang mati bisa ngomong ke tidak? Bisa ke tidak? Lalu yang tadi malam nenek datang tuh siapa nenek? Itu nenek mana? Baru kita tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu hasil judi, Bapak. Di sini ada yang biasa main judi. Dorang ada duduk di sini. Boleh kita minta polisi tangkap? Bisa. Main judi kalah terus tapi niat sekali dia. Susah tuh. Jemaat. Hidup itu kalau pakai untuk yang memuliakan Tuhan tuh baru betul. Hidup itu di pertama. Kedua dulu, kebenaran. Ulang 1, 2, 3. Baik, jemaat. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang pendeta mau tanya, kalau hari ini kita ikut selebrasi Paskah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Oh, saya kira kebetulan memang tidak ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau ada surga bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kita geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Anak muda, pernah nonton TV? Acara apa? Apa? Waktu nonton, pernah dapat lihat iklan? Coba ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan orang semua untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana begitu. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga bisa. Kalau saudara pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi, akan makin menderita. Jemaat, coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Pendeta protes itu. Pendeta khotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Pendeta bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta? Iya. Rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu enak lah, tidak terlalu. Mungkin karena lurus jadi licin, balicin. Kita mau belai, kita bilang sayang, tidak dapat itu, tidak dapat itu. Sayang, masa sayang, nggak ada bekas itu. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang. lebih dah
Apa maksudnya? Jemaat, Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama 1, 2, 3. Terima dulu kita punya diri sebagai orang. Mau kulit apa, rambut apa, orang apa, terima dulu karena Tuhan tidak pernah salah. Kalau hari ini orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, Anda bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini yang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, Anda bermasalah dengan tubuhmu. Karena kita tidak pernah meminta, tidak pernah. Waktu Tuhan mau cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yande, engkau mau timur atau Eropa? Tuhan tidak tanya, langsung jadi. Nah sekarang, kebenaran. Mari kita ulas ini kebenaran. Dengar baik-baik. Anak muda, banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran. Tapi apakah memang begitu? Belum tentu. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Berapa? 1. Kebenaran dalam Alkitab berdimensi legal. Apa sama-sama? Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pemotor? Sendiri? Solunas? Oh baik. Dengar, jemaat. Kalau orang naik motor ada pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di Tahuna. Berani pergi? Berani pergi? Tapi coba kalau helm tidak ada, SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada. Ada operasi lalu lintas di Tahuna, berani pergi? Berani? Kenapa tidak berani? Kan kamu punya om polisi toh. Makanya iko aturan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat, kalau kita pakai helm, ada SIM, ada SNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di Tahuna, kita pergi sampai sana, polisi tahan, kita putar kembali. Polisi tanya, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Karena ikut aturan. Di sini ada yang biasa langgar aturan? Ada di sini? Coba yang masih sekolah angkat tangan, yang masih sekolah. Oh, kita pikir so libur. Oke. Anak sekolah. Masuk sekolah biasa jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Berapa? Anggap saja jam 7. Kalau masuk sekolah jam 7, pergi setengah 7. Kan cara jalan aman toh, kita pergi begini. Salam, selamat pagi, salam semua. Karena ikut aturan. Coba kalau masuk sekolah jam 7, pergi setengah 10. Bisa nggak bilang salam Pak Guru? Bisa? Ikut aturan. Karena kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi legal, legalitas. Sama-sama 1, 2, 3. Tapi yang kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moralitas. Apa? Apa? Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Ingat, jemaat, tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Makanya Paulus bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Kita pakai contoh sekarang. Satu waktu kita ada diskusi soal homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Kita bilang, lu maksud apa? Dia bilang,
Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Kita bilang bukan. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa buat itu. Jangan omong lain buat. Ada orang yang bukan sekedar omong lain buat lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Dan saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron antara pikiran, perkataan, dan jemaat. Ada yang cita-cita jadi sarjana pertanian? Boleh angkat tangan? Mantap. Mau jadi sarjana pertanian boleh. So bikin syukuran lagi. Kalau ilmu pertanian setahu, mestinya dia bisa tanam tomat. Ini bawa diri sarjana pertanian tapi tidak bisa tanam tomat.